karena dia itu mencuri. Seandainya dia minta, saya kasih. Ya dikasih Pak. Ngamuk saya Pak. Pernah dapat 400 kalau rame. Dimarahi Bapak. Memang saya tidak boleh, marah saya Pak. Kalau nggak punya uang, saya nggak enak untuk makan setiap hari. Apabila menemukan ada anak-anak yang dieksploitasi, segera laporan kepada kami. Jadi tulang punggungnya, ya tidak mau. Tekanan ekonomi bisa memaksa seseorang bertindak gak biasa dan bisa saja masuk kategori melanggar hukum. Nah, contoh yang kekinian seperti aksi nyolong-nyolong yang ditunjukkan sejumlah bocah dan juga orang dewasa di sebuah pelabuhan di Jawa Timur. Aksi ngembat hasil laut ini dipertontonkan yang tidak jarang memancing konflik. Mengapa aksi ini cenderung dibiarkan? Tonton ya Buser Investigasi, kisah miris di negeri Bahari. Lokasi pelelangan ikan. Bocah usia tanggung manjat ke kapal pakai tali tambang. Rupanya dia nggak sendirian. Udah ada bocah lain yang nungguin aksinya di dekat kapal. Apa nih yang lagi mereka rencanain? Rupanya mereka kolaps nyolong ikan alias ngojur bahasa lokalnya. Tuh lihat, santai aja bocah di atas kapal lemparin ikan yang langsung disambut temannya. Ngojur cepat berjalan sampai seorang ABK mergokin urusan percolongan ini. Nggak takut dan nggak kapok, si bocah geser ke perahu lainnya. Ngembat ikan lagi nih. Wah, kepergok tuh. Auto nyebur ke laut lagi deh. Mungkin para nelayan udah kesel sama kelakuan bocah-bocah ini yang nyunatin ikannya mulu, makanya diawasin ketat. Langkah bocah-bocah ini kemudian berpindah ke darat. Idenya sama, nyikat ikan nelayan diem-diem. Lihat tuh, gerakannya cepet banget. Emosi, seorang ibu mengejar mereka. Karena anak tadi itu ya mengambil, istilahnya itu mencuri gitu. Ya anak-anak ngojur itu istilah sini. Seandainya dia minta, ya saya kasih. Tapi ya tergantung yang diminta itu ikan yang seperti apa gitu. Kalau seandainya ikan yang agak mahal ya saya kasih juga gitu. Tapi biasanya memang sering Ibu ya? Ya sering, saya juga pernah sering marah juga sama anak-anak itu. Kayaknya itu ya bandel anaknya itu gitu. Tangkapan kamera kami tadi bermula dari kehadiran kami di sebuah pojok kota kecil pelabuhan pelelangan ikan di Jawa Timur di suatu pagi. Kami baru saja mendapat info menarik dari seorang sumber seputar kegiatan tak biasa yang dilakukan sekelompok orang, sebagian diantaranya anak-anak. Saat perahu-perahu nelayan merapat ke dermaga dan para kru kapal menurunkan hasil tangkapan ikan selama melaut, mulai terlihat keramaian. Ikan-ikan segar ini akan segera dilelang. Mereka yang berkepentingan berseliweran di sekitar tempat pelelangan. Keranjang penuh ikan memenuhi pelataran pelabuhan. Di sini mulai terlihat kejanggalan. Beberapa orang dewasa celingukan dan mengerubungi keranjang penuh ikan dengan modal sebuah baskom plastik. Mereka nggak buang-buang waktu lagi. Minik-minik cari celah lengahnya kru kapal sibuk nurunin ikan, mereka pun dengan kecepatan tangan mindahin ikan ke ember mereka. Ini nih yang dikenal dengan istilah ngojur.
Lihat ya, ada yang ngambilnya comotan, ada yang langsung borongan pakai keranjang. Pokoknya segala cara dijabanin. Si ibu ini awalnya kayak acting gitu, minta-minta ikan ke kru kapal, tapi nggak direspon. Abis itu brutal deh, nyerok ikan ngebut nggak pakai rem. Lokasi pelelangan ikan mulai ramai lagi nih. Beberapa jenis ikan dilego. Yuk kita samperin si bapak yang tadi ambil ikan. Dapat banyak, Pak. Dapat banyak. Lumayan juga ternyata hasil ngembat dari keranjang ikannya. Laris manis, nyerok dari keranjang nelayan. Para ngojur senior happy banget kelihatan ini. Nah, dari pantauan lapangan plus bisikan seorang teman, kami lihat ada beberapa anak yang juga ikut meramaikan aksi ngojur di pelabuhan. Oh, ini Mas anaknya? Ya, ini anaknya. Yang 2 orang itu ya? Iya. Udah lama dari sini, Mas? Lama. Sering ngojur gitu? Udah lama ya. Biasanya apa, Mas? Dijual apa dibawa pulang? Dijual, ada yang dibawa pulang, ada yang jual. Dijual, nanti sisanya buat makan. Beda lagi pasti gaya ngojur bocah-bocah tanggung ini. Mereka lagi nungguin kapal nelayan berikutnya yang belum merapat. Emang masih pada bocah banget kelakuannya. Tuh, pada berenang di pinggir dermaga. Ya, bisa dibilang hiburan lah buat mereka. Nah, tuh lihat, beberapa kapal nelayan mulai berdatangan kembali. Bocah-bocah ini memandang ke tengah laut, lihat situasi. Kamera terus mengikutin gerak-gerik para pengojek. Sampai aksi ngembat ikan yang cukup berani mereka praktikkan dari satu kapal nelayan ke kapal lainnya. Karena dia itu mencuri, seandainya dia minta, saya kasih. Ya dikasih Pak. Ngamuk saya Pak. Pernah ada pas pada kalau rame. Dimarahi bapak. Memang saya tidak boleh, marah saya Pak. Kalau nggak punya uang, saya nggak ada enak untuk makan setiap hari. Apabila menemukan ada anak-anak yang dieksploitasi, segera lapor kepada kami. Jadi tulang punggung ya, tidak mau. Anteng nungguin kapal berikutnya datang. Salah satu bocah ini ikut ngebantu para kru kapal membawa keranjang penuh ikan ke tempat pelelangan. Ya aslinya mah akal-akalan aja. Ada kesempatan beberapa ikan langsung berpindah tangan. Kapal nelayan datang lagi. Coba kita tengok trik apa lagi yang bakal dikerjain. Wah,
Pokoknya segala cara dah dikerahkan. Aktivitas ini main instan hasilnya. Ada yang langsung bayarin. Gak sia-sia kan ngojur dari pagi. Berapa nih? 120. Dari jam berapa tadi? Dari jam 7. Dari jam 7. Praktik ngojur yang cenderung menyerempet pelanggaran hukum bukan hadir tanpa alasan. Keadaan ekonomi keluarga yang di bawah garis kemiskinan memaksa bocah ini harus terus berjuang membantu ikut menafkahi keluarga. Musdolifah sebenarnya tak ingin anaknya ikut mencari uang. Namun sebagai orang tua tunggal, merawat ketiga anaknya butuh biaya yang tidak sedikit. Ibu tahu, Bu, itu suka ngojur? Iya, tahu. Kenapa? Karena kurang anu, Pak. Kurang biaya itu. Bilangnya gimana? Ya ke pelabuhan anu ini, Pak. Ngojur, Pak. Buat jajan sendiri itu, Pak. Itu kalau ngojur berapa? 3.000 gini, 30.000 itu, Pak. Itu dikasih ke ibu atau? 20 diambil anaknya 10.000 ini buat jajan. Ibu pernah ngelarang nggak, Bu? Enggak, Pak. Kenapa, Bu? Ya buat belanja itu, Pak, kalau dapat itu. Menurut Ibu ngojur itu apa, Bu? Kerja di sana itu minta ikan gini tuh, Pak. Ke saudaranya itu kalau datang gini. Misalnya tidak seperti apa yang diceritakan oleh Ya udah dikasih, Pak. Kalau misalnya nggak sekolah, Bu? Ngamuk saya, Pak. Kalau udah sekolah dipukuli, Pak. Iya. Ngomong apa itu? Hah? Iya. Sporen deh, Pak. Minta maaf gini, Pak. Iya. Ya emang sih udah minta maaf, tapi nggak ada solusi buat tambah gebul dapur. Si anak terpaksa nyelonong balik ke laut. Buat dua bocah ini, kapal-kapal nelayan yang datang sinyal rezeki bagi mereka. Beberapa ikan hasil ngembat diam-diam ini diperoleh dengan perjuangan, mengejar angka ribuan yang tentunya untuk menutup biaya hidup keluarga. Lain lagi cerita Kodir, seorang kru kapal nelayan. Pendapatannya tidak selalu mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Nggak pernah ngasih itu, Pak, uang? Sama siapa? Bapak? Ngasih kalau nggak punya uang nggak kerja lah, angin lah. Kalau untuk kerja kan tidak boleh. Memang saya nggak boleh, marah saya, Pak. Tapi dia Tetap dia. Oh, pulangnya aja malam saya marah-marah, Pak. Jadi tulang punggung ya. Ya nggak mau, Pak. Karena masih sekolah lagi gitu loh, Pak. Kalau ngocur itu ya memang disimpan sendiri loh, Pak, gitu loh, Pak. Nah, situasi ini memaksa sang anak memikul tanggung jawab orang dewasa, cari duit. Ya, pakai cara yang nggak umum, ngojur. nggak takut? Takut Takut gimana? dimarahi Sama? bapak. Saat kamu ngojur pertama kali dapat uang berapa? Paling banyak dah 30 30. Terus dipakai buat apa dong? buat jajan setiap hari. Kalau nggak punya uang saya lah yang nggak ada HP. Untuk apa? Untuk makan setiap hari, masak-masak. Di rumah? Iya. Cita-citanya siapa? Kalau lulus sekolah. Kalau nggak kuat biaya kuliah, kerja pabrik di Oh, di perusahaan. sampean kerja terus, Pak. Saya fokus sekolah sampai punya kerjaan enak.
Hal ini tentu saja jadi problem sosial yang harus dicarikan solusinya. Saya katakan budaya, ya enggak lah. Karena gini, lihat dari volumenya dulu. Berapa orang sih? Kalau cuma 1 atau 2, kadang-kadang apalagi dengan waktu yang terlalu lama. Karena memang di undang-undang mengamanakan anak-anak itu boleh melakukan aktivitas di usia 14 tahun ke atas dengan syarat-syarat ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Minimal izin orang tua dan tidak mengganggu aktivitas dia sekolahnya dan yang lain-lain. Kita akan melakukan asesmen turun ke lapangan sehingga betul-betul apa yang dilakukan oleh anak itu menjadi tulang punggung dari keluarganya atau hanya iseng-iseng untuk menambah untuk uang saku untuk sekolah. Kalau orang tuanya itu memang betul-betul anak itu dieksploitasi untuk cari nafkah, ini kan salah. Saya himbau pada masyarakat apabila menemukan atau melihat dan menyaksikan ada anak-anak yang dieksploitasi ataupun anak-anak yang disuruh oleh orang tuanya untuk mencari nafkah, segera laporkan kepada kami. Kenapa? Kalau lebih awal melaporkan akan menyelamatkan anak-anak yang lain yang tidak akan terjadi sebagaimana terjadi pada saudara kita yang sudah melakukannya itu sendiri. Kemiskinan bagi sebagian orang, sadar tak sadar, membuat anak-anak ikut berperan menyokong ekonomi keluarga. Ya, walaupun bukanlah pekerjaan impian ataupun pekerjaan yang layak. Para bocah ngojur ini bisa dibilang sebagai generasi penerus yang akan jadi ujung tombak keluarganya. Buat mereka, contoh teladan yang baik akan jadi kunci membentuk karakter yang tahu dan bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Oke, booster investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.